kan orang Islam jadi ngamuk, marah. Merupakan salah satu wanita yang salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama mengenai ayat-ayat Injil yang digunakan di dalam tafsir keyakinan agama tertentu, di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kalangan kami sendiri, bukan malah ditafsirkan berbeda dengan penafsiran kami. Dan tentu hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Sedangkan di sisi lain ada asumsi teologi yang menyatakan bahwa kitab Taurat dan juga kitab Injil telah dipalsukan. Yang menjadi pertanyaan saya, lantas mengapa yang sudah dipalsukan masih tetap digunakan di dalam tafsir tertentu? Bukankah seharusnya yang palsu tidak dapat digunakan untuk mendukung tafsir yang dianggap sebagai sebuah kebenaran? Artinya kitab Taurat dan juga kitab Injil yang dipalsukan itu bukanlah Injil dan juga Taurat yang dipegang kekristenan saat ini. Karena yang dipalsukan merupakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan fakta bahwa Torah atau Taurat dalam kekristenan bukanlah yang diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan yang ditulis Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Injil yang diyakini kekristenan bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan kitab Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul, karena Yesus Kristus tidak pernah membawa kitab. Sehingga hal ini berarti kitab Taurat dan juga kitab Injil yang harus Anda yakini dalam rukun iman Anda bukanlah Taurat dan juga Injil yang kami yakini dalam kekristenan. Karena kami tidak pernah meyakini bahwa Taurat dan juga Injil itu merupakan kitab yang masing-masing diturunkan kepada Musa dan juga Isa. Karena baik Taurat dan juga Injil merupakan kitab yang dituliskan langsung oleh Musa dan juga para murid Yesus yang kemudian dikumpulkan menjadi Injil sinoptik, bukan yang diturunkan secara langsung. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Dan bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lalu jika demikian, dalam hal apa argumentasimu akan dibenarkan? Atau bagaimana jika Anda diperhadapkan ketika ayat-ayat kitab sucimu kami gunakan untuk mendukung tafsir Trinitas atau mendukung keilahian Yesus Kristus? Bukankah kamu tidak sepakat dengan tindakan tersebut? Lalu mengapa hal tersebut tidak berlaku dalam sikap kami? Oleh karena itu, surat terbuka yang saya tujukan tidak lain hanya bertujuan untuk menciptakan kekondusifan di antara kita untuk tidak saling memperdebatkan. Karena bagaimanapun Injil dan Taurat yang kalian yakini bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Karena Injil dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Sedangkan Injil dan Taurat yang kami yakini adalah Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul Yesus Kristus dan Taurat yang dituliskan oleh Musa dan juga Yosua. Inilah perbedaan kita, dan saya selalu menekankan perbedaan agar selalu saling memahami di dalam kerukunan umat beragama.